Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan terkait soal SJT ya, atau soal situasi kerja sederhana part yang ke-12 sesuai dengan FR ya, yang sering muncul. Soal yang pertama, apa yang perlu diperhatikan seorang guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang efektif? Memilih materi pelajaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan siswa, mengabaikan standar pembelajaran yang telah ditetapkan, mengadopsi satu pendekatan pengajaran yang sama untuk semua siswa, menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Jawaban yang paling tepat yaitu menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa ya. Soal yang kedua, apa yang harus dilakukan seorang guru untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan teknologi dalam pembelajaran? Menghindari penggunaan teknologi dalam kelas, mempelajari dan menguasai berbagai alat dan aplikasi teknologi yang relevan, mengabaikan kepentingan teknologi dalam pembelajaran, menerapkan teknologi hanya untuk tujuan hiburan. Jawaban yang paling tepat yaitu mempelajari dan menguasai berbagai alat dan aplikasi teknologi yang relevan ya. Soal yang ketiga, apa yang harus diperhatikan seorang guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa? Menganalisis setiap jawaban siswa secara individu, mengabaikan umpan balik siswa dalam proses evaluasi, menerapkan berbagai metode evaluasi yang bervariasi, memberikan nilai berdasarkan perbandingan dengan siswa lain. Jawaban yang paling tepat yaitu menerapkan berbagai metode evaluasi yang bervariasi ya. Soal yang keempat, apa yang harus dilakukan seorang guru untuk menjaga keamanan dan keselamatan siswa di lingkungan kelas? Mengabaikan peraturan keselamatan yang telah ditetapkan, membiarkan siswa mengatur keamanan mereka sendiri, mengawasi aktivitas siswa dengan cermat, menghindari penggunaan alat dan bahan berbahaya di kelas. Jawaban yang paling tepat yaitu mengawasi aktivitas siswa dengan cermat ya. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan penilaian formatif dalam konteks pembelajaran? Penilaian akhir yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, penilaian yang bertujuan untuk memberikan umpan balik dan meningkatkan pembelajaran, penilaian yang hanya berfokus pada aspek kognitif siswa, penilaian yang menggantikan tugas dan tes tertulis. Jawaban yang paling tepat yaitu penilaian yang bertujuan untuk memberikan umpan balik dan meningkatkan pembelajaran. Soal yang keenam, apa yang perlu diperhatikan seorang guru dalam menghadapi tantangan dalam mengajar? Menyerah dan menghindari tantangan, mengabaikan kebutuhan dan minat siswa, mencari bantuan dari rekan kerja dan sumber daya lainnya, menerapkan metode pengajaran yang sama tanpa penyesuaian. Jawaban yang paling tepat yaitu mencari bantuan dari rekan kerja dan sumber daya lainnya. Soal yang ketujuh, apa yang harus dilakukan seorang guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya? Menghindari pelatihan dan pengembangan profesional, tidak mencari umpan balik dari siswa atau rekan kerja, melakukan refleksi diri secara teratur untuk meningkatkan praktik mengajar, mengabaikan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan. Jawaban yang paling tepat yaitu melakukan refleksi diri secara teratur untuk meningkatkan praktik pengajarannya. Soal yang ke-8, apa yang harus dilakukan seorang guru untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang mata pelajaran yang diajarinya? Mengandalkan materi penjelasan dari buku teks, mempelajari satu sumber referensi saja, mengikuti pelatihan dan seminar yang relevan, bergantung pada pengalaman pengajaran saja. Mengandalkan materi pembelajaran dari buku teks, mempelajari satu sumber referensi saja, mengikuti pelatihan dan seminar yang relevan, bergantung pada pengalaman mengajar saja. Jawaban yang paling tepat yaitu mengikuti ya pelatihan dan seminar yang relevan. Soal yang ke-9, apa yang menjadi fokus utama seorang guru dalam mengembangkan kemampuan manajerial kelas? Menghindari konflik di kelas, meningkatkan kekuasaan guru atas siswa, menerapkan aturan kelas yang ketat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jawaban yang paling tepat yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif ya.
Soal yang terakhir, apa yang harus diperhatikan seorang guru dalam merancang rencana pembelajaran? Mengikuti buku teks secara ketat, menghindari penggunaan metode pembelajaran yang inovatif, menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kebutuhan siswa, menerapkan target pencapaian yang tidak realistis. Jawaban yang paling tepat yaitu menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kebutuhan siswa ya. Nah, demikian Bapak Ibu 10 soal pada part yang ke-12 soal situasi kerja sederhana FR atau bocoran oleh peserta sebelumnya ya yang sudah mengikuti tes. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time